Yang menghukum Pak Jokowi itu bukan hanya menghukum Pak Jokowinya, tapi menghukum seluruh sistem yang bermasalah. Sebut saja PSI. Enggak, Salah satunya. aku nggak menyebut PSI. Sebut saja lah ini Partai Sampah Indonesia gitu. Bahkan ini bercandaan tapi sebagai bagian kritik terhadap BGN. Masa BGN dipimpin oleh orang yang ahli serangga? Kalau bagi saya dan teman-teman masyarakat sipil, soal kebebasan menyampaikan pendapat, rezim ini sudah dianggap bukan rezim yang menghormati kebebasan berpendapat. 700-an triliun itu 50%-nya dipergunakan untuk MBG, Bang. Dan terbukti sekarang kan dia berhasil jadi wakil Ya, presiden. wakil presiden. Berhasil pergi ke Papua Nugini ngadirin ulang tahun Papua Nugini. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk, bukan Walk TikTok Deck Walk. Ada tamu kita, pakar hukum tata negara Bung Ferry Amsari. Apa kabar Bung Ferry? Aduh, ini kita podcast pertama setelah 2 bulan kita istirahat karena kita lihat semua orang sudah bicara. Oke. Jadi kita berhenti bicara, kita merenung melihat situasi negara kita. Kita lihat ini arahnya kemana. Dan hari ini kita ini mendekati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. 20 Oktober nanti. 20 Oktober yang akan datang sudah 1 tahun. Artinya ini bukan 100 hari lagi, sudah 365 hari. Nah, kita mau coba dulu. Mulai terasa saya arah pembicaraan. Ya kita bicarakan lah. Kalau bicara aja kita udah nggak mau, jadi apa negara kita ini kan? Betul. Oke. Dari sisi demokrasi, kemana kita setelah 1 tahun? Apa yang terjadi 1 tahun terakhir? Demokrasi kita apakah akan menuju jalan terang atau masih di lorong gelap yang belum jelas cahaya di ujung lorongnya? Gimana Bung Ferry? Ya ini terasa agak berat ya kalau mau menilai 365 hari tanpa keterbukaan ya. Ya. Jadi saya agak terbuka saja. Di titik kita menilai demokrasi kita, terutama menjelaskan atau mengejawantahkan daulat publik kepada berbagai tindakan dan kebijakan negara, memang agak rumit kita bilang ada perbaikan, Bang. Ini saya ambil contoh, Bang. Ketika publik Sulit mengatakan ada perbaikan dari sisi demokrasi. Sulit, Bang. Ini contoh sederhana. Ya. Yang lagi tren kan mempertanyakan makan bergizi gratis ya, Bang. Oke. Tiba-tiba berjatuhan banyak korban. Ya, 11.000 lebih sudah yang tersangkut. Lalu presiden menjelaskan itu hanya 0,00017%. Presiden menarik statistik untuk sejumlah korban besar. Manusia menjadi angka-angka. Mengkerdilkan korban itu. Bagaimana kita bilang negara demokratis kalau melihat manusia yang menjadi korban dengan mengkerdilkannya menjadi angka statistik. Sekedar angka. Iya, padahal presiden harus segera merespon ya. Dan tidak ada keberanian, Bang, untuk mengatakan, katakanlah tidak dihentikan, tapi mengevaluasi sehingga harus dihentikan sementara waktu. Bukannya sudah sedang dilakukan evaluasi ya? Evaluasi, tapi korban berjatuhan jalan juga, Bang. Untuk apa, Bang? Iya. Kalau prinsip saya, ini bukan untuk dihentikan, tapi dibaca betul. Oke, jadi dihentikan dulu sementara untuk melihat akar persoalan di mana, persoalan-persoalan yang fundamental, lalu kemudian diperbaiki, baru boleh dijalankan kembali. Betul, Bang. Di konsep demokrasinya saya nggak ketemu ada penghargaan terhadap daulat publik untuk kemudian ditelurkan dalam bentuk kebijakan dan tindakan. Saya ambil contoh ya, Bang. Ini data. Dari sekian triliunan gagasan MBG yang turun dalam rancangan umum pengadaan, dimulai, Bang, waktu itu pengadaannya adalah dapur umum. Oke. Artinya ketika proyek ini dijalankan,
dapur umum belum ada, Bang. Tapi sementara dapur umum diadakan, proyek terus juga jalan, Bang. Jadi kan nggak matching dan tidak matang bagi saya. Harusnya selesai dulu dapur sambil mereka menggagas piloting bagaimana bergeraknya proses makan bergizi gratis. Ini perspektif saya, Bang. Kan harus pasti dulu barang-barang kebutuhan pangannya, bahannya itu dari mana akan disuplai. Setelah Supply disuplai chain-nya. ya disimpan di mana gudangnya. Gudangnya memenuhi standar atau tidak sehingga pasokan pangannya bisa bertahan. Tapi kalau misalnya gudangnya belum memadai untuk jangka panjang, jenis pangan seperti apa yang bisa di stok jangka panjang kan gitu. Sehingga yang lain akan disuplai harian dan segala macam. Selesai tempat stok yang baik, tentu dapurnya, Bang. Dapurnya cocok nak kemudian untuk pengadaan yang besar gitu. Jadi ya. manajemennya harus jelas dong ya. Lalu bagaimana ini barang setelah dimasak sampai ke sekolah-sekolah. Ini nggak ada yang ceritain nih, Bang. Nggak serentak pokoknya makan bergizi Pokoknya gratis harus jadi. silakan. Apalagi kita menemukan kejanggalan-kejanggalan, Bang. Data Transparansi Internasional Indonesia, Bang, menemukan di Jakarta nih, Bang. Bukan di daerah lain. SPPG dapat proyek. Dia nggak punya dapur, Bang. Dia tanya temannya, punya dapur nggak? Atau mau bikin dapur nggak? Dia sudah ada nih yang dia dekati Iya, rumah makan nih. Yang rumah makan nanti potong lagi, Bang. Karena yang mau masak dan mengadakan bahan butuh keuntungan juga. Jadi bayangkan, Bang, antara yang nerima proyek sampai makanan itu jadi banyak potongannya, Bang. Makanya Abang melihat semangka setipis kartu ATM tuh ya. Wah, itu baik tuh. Kartu ATM Ya, tuh jadi agak nanti ATM-nya masukin semangka keluar duit. Nah, itu problematikanya nyata, nampak, kelihatan, tapi evaluasi tidak dilakukan. Sisi demokrasinya artinya pada periode ini 1 tahun kita melihat bagaimana pemerintah tidak mendengar cara pandang pemerintah terhadap kebijakan publiknya ya. Jadi ini sudah tidak harapan rakyat lagi, Bang. Tidak Deddy Sitorus, Ferry Amsari yang ngomong, oh begini harusnya negara. Itu harapan orang. Ini sudah jeritan orang, korban nih, Bang. Harusnya responnya jauh lebih cepat. Nah, di titik itu saya melihat sulit kita berharap bagi demokrasi berjalan karena konsepnya adalah suara publik itu dianggap penting sekali. Ini tidak dianggap tidak penting. Ini bagi saya problem nih. Kalau presiden hanya melihat publik sebagai angka-angka tadi. Jadi banyak hal lebih menarik, Bang, kalau ditemukan MBG yang harusnya direspon cepat presiden. Misalnya data kita menunjukkan yang banyak menerima proyek itu satu tentu saja dikelola oleh BGN, tapi yang kita bahas itu yayasan yang mendapatkan SPPG ini. Yayasan. Nah, siapa pemiliknya menarik, Bang? Karena yayasan itu ada teman-teman yang hijau, ada yang coklat, yang kemudian ada anggota DPR, DPD. Bang, bayangkan kalau publik tahu begini, Bang. Ini bagi publik sesuatu pengkhianatan ya bagi mereka. Ini makanan ternyata ini hanya sekedar proyek. Tapi kan mensukseskan program pemerintah. Ya, tapi kan harusnya orang yang punya pengalaman, Bang. Jangan yayasan yang kemudian baru didirikan untuk dapat proyek, Bang. Nah, itu problemnya. Kita tidak meragukan bahwa yayasan itu punya kapasitas tertentu. Tapi untuk mengelola makanan kan tidak semua yayasan, Bang. Harus dilihat pengalamannya berapa, kemampuannya berapa, bagaimana mereka bisa mensukseskan program ini. Dan ini tidak ada di kepala presiden. Abang mau bilang apa bahwa ini demokrasi kalau diisi kepala presiden tidak soal publiknya. Angka-angka tadi ujungnya ya melihatnya. Dan bagi-bagi proyek kan kepada orang yang dianggap teman. Nah, itu yang jadi itu tidak melalui proses tender dan sebagainya. Bang. Tidak. Wah, baru tahu saya. Nah, itu problematika lain adalah misalnya BGN sebagai salah satu penyuplai induknya lah ya, segala urusan terkait dengan ini yang dikritik orang sampai hari ini tidak dijawab presiden. Mana di antara pimpinan BGN yang ahli gizi?
Karena kan gagasan makan gratis itu kan untuk memastikan satu Kecukupan gizi. angka stunting berkurang ya, wasting ya, semacam jenis kekurangan berat badan dan segala macam ya. Lalu underweight ya, kurus sekali yang tidak bisa bertumbuh gitu ya. Nah, ini kan harapannya ada angka-angka yang menarik. Tapi dari rancangan umum pengadaan yang ada, yang kita tahu jenis pengadaannya bukan fokus kepada gizi, tapi hal-hal yang formil. Misalnya alat pengadaan ukur berat badan. Ada Bang. Jadi di sekolah diukur tuh anak-anak. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan pengukuran itu harusnya patutnya dilakukan? Harusnya program berjalan baik, baru diukur pertimbangan bagaimana perkembangan gizi dan keberhasilannya. Ini terlihat di mata saya dan teman-teman, ini seluruhnya soal bicara pengadaan proyek aja, Bang. Bukan menyukseskan gagasan apa yang peningkatan gizi generasi yang lebih sehat gitu ya. Ya, mohon maaf harus dikatakan ini proyek dibandingkan upaya. Ya, kalaupun proyek tadinya kan harusnya, karena ini menyangkut gizi, tentu harus ada ahli gizi di sana supaya mampu merumuskan menu, lalu kemudian bagaimana proses pengelolaan makanannya kan gitu nih. Lalu harus ada yang project management dong, supaya ngerti alur flow daripada penyediaan bahan baku, penyimpanan, pengelolaan, masak dan pengolahan gitu ya, sampai pengiriman ke sekolah-sekolah. Maaf Bang, mimpi kali lu ya Bang. Nggak ada tuh Bang, nggak ada yang dekat. Bahkan ini bercandaan tapi sebagai bagian kritik terhadap BGN. Masa BGN dipimpin oleh orang yang ahli serangga? Candaan. Ahli serangga, semacam kepala BGN. Iya, di antara mereka lah ya. Oh, ada di situ. Pimpinannya. Sekarang ketuanya siapa? Pak Dadan ya namanya. Oh, Dadan orang IPB, ya. Itu kan ahli gizi bukan? Enggak Bang. Oh, bukan ya. Ada yang nangis-nangis kemarin tuh apa tuh? Itu wartawan. Wah. Oh gitu ya. Nah, saya karena bukan komisi, saya nggak terlalu ngikutin. Asik, nggak ngikutin tapi paham ya. Nah, problematikanya Bang bagi teman-teman jadi pantasan ya. Kiriman itu ada serangga-serangganya. Ya. Kita kan lihat di video ya. Ada video yang sangat viral tuh bagaimana nyuci kayak kolam limbah gitu, tuh lempar, itu airnya kotor banget setengah mati gitu ya. Ada yang begitu. Karena itu Bang, gambaran piloting terhadap program ini tidak terjadi. Kan piloting itu harus dilihat oleh BGN atau siapapun, termasuk oleh Pak Presiden. Ini supply goods-nya itu terjadi baik atau enggak? Kan dari tadi tempat pengolahan bahan dan segala macam, termasuk di dapurnya itu terlihat bagaimana alat ini ketika kembali di dapur gimana pembersihannya. Makanan enak Bang, bergizi, tapi tempat penyimpanan makanannya mengandung kontaminasi penyakit. Ya untuk apa barangnya enak dan bergizi Bang? Kalau ada bakteri E. coli, ada salmonella, segala macam. Bang, itu kayak E. coli itu kita bicara Indonesia mundur 28 tahun yang lalu Bang. Ketika isu E. coli dan lain-lain masih banyak sekali terjadi. Nah, ini bagi saya sudahlah, presiden harus berpikir bahwa dia presiden rakyat, bukan presiden yang menyenangkan teman-teman dekat. Nah, termasuk soal MBG ini. Ini sudah 1 tahun Bang, proyek ini kemudian bagian dari 1 tahun pemerintahan. Kalau ini proyek komando ya, bukan proyek visible enggak gitu ya. Pokoknya jadi, nggak bisa begitu Bang. Iya, karena kan kan saya ngunjungin nih di dapil saya, termasuk saya kemarin itu ke Sebatik bersama Wamendagri. Itu ada dapur yang baru 2 hari operasi langsung meracuni 148 orang apa berapa gitu. Baru 2 hari loh. 2 hari ya. Iya. Dan memang kan kalau kita dengar ceritanya, mereka belanja barang tuh pagi. Jam 3 sampai jam 5 disiapin. Terus dimasak. Habis itu kan disimpan nih. Disimpannya agak ya, lalu jam 7-an malam gitu, sampai jam 11 malam itu di packing.
Sudah itu dibiarkan, oke. Nanti jam 3 sore, jam 3 subuh, jam 5 dipanasi. Lalu disimpan lagi. Jam 11 baru jam 10 diantar ke sekolah-sekolah. Nah dalam proses inilah kemudian terjadi masalah-masalah tadi. Iya Bang, dan pasti akan beragam masalahnya itu. Jadi masalah di tempat Abang akan berbeda di tempat saya. Artinya nggak ada standarisasi Yes, pola. itu dia standarisasi. Jadi gimana orang nggak akan merasakan bahwa ini tidak memberikan manfaat, tapi malah memberikan masalah baru. Makanya sebagian orang mengatakan konsep di luar yang diceritakan presiden bahwa di negara ini ada segala macam. Itu dilihat juga konsepnya seperti apa. Sebagian malah mengandalkan kantin sekolah kan, iya. itu yang ditingkatkan. Dan dampaknya kan bagus Bang, kalau kantin yang sudah ada ditingkatkan kualitasnya, itu pekerjaan lapangan kerja baru dan segala macamnya. Ini kan pekerjaan yayasan baru yang sudah ada, dan kita tahulah siapa di yayasan-yayasan itu kan, siapa namanya dan segala macamnya. Ada yayasan dekat dengan ini, dekat dengan itu, dan Katanya kabarnya mereka langsung motong Rp2.500 ya per budget per porsi ya. Enak banget tuh ya. yang kemarin Kita bisa ikut nggak tuh masuk tuh? ya tergantung Abang. Udah. Jadi itu poinnya. Apakah kita membiarkan kealpaan ini berlanjut dan presiden butuh dulu korban-korban nyawa yang berjatuhan Secara signifikan. baru kemudian Ada menghentikan. Bagi saya itu nggak cara yang pemerintahan yang tepat Bang. Pemerintah yang tidak mau dan punya kemampuan mengevaluasi diri. Jadi harusnya mereka melakukan itu. Tapi kan kebiasaan di kita kan nanti ya lama-lama orang juga lupa sendiri. Sekarang kan udah nggak pernah kedengaran lagi tuh. Berarti kan sudah jarang yang kena keracunan. Barusan kemarin atau hari ini saya baca Bang berita. Per hari ini beritanya. 100-an lebih mahasiswa itu keracunan lagi. Mahasiswa dapat MBG? Sorry, siswa. Siswa. Ini gara-gara dosen nih mahasiswa. Siswa keracunan. Jadi hampir tiap hari di tiap titik terdapat keracunan. Mungkin lama-lama wartawan juga malas beritain karena bukan berita lagi ya. Ya bisa juga. Jadi akhirnya kita berdamai dengan keadaan. Bisa juga bukan wartawan malas berita, tapi ada operasi agar beritanya dikurangi. Oh, wah itu. Itu saya dengar itu Bang. Oke, ya, mari kita bicara soal kebebasan bersuara, berpendapat. Karena kemarin saya ngalamin nih, saya mau diundang satu acara, tiba-tiba batal gitu kan. Kalau bagi saya dan teman-teman masyarakat sipil soal kebebasan menyampaikan pendapat, rezim ini sudah dianggap bukan rezim yang menghormati kebebasan berpendapat. Nah, ini mohon maaf bahasanya. Karena ada 3.000 orang di aksi Agustusan, kemudian diproses, ditangkap. Ada 950-an yang kemudian ditindaklanjuti statusnya menjadi tersangka. Tanpa sedari awal tahu apa peran yang ditudingkan kepada mereka. Nah ini kan aneh betul Bang. Masa ada aktivis baca puisi ditangkap? Baca puisi nggak pakai baju kali. Di tempat umum kan meresahkan. Iya Bang, ini lengkap semua Bang, baju lengkap, pakai sepatu, intonasinya baik, pakai sepatu dan segala macam. Kalau sepatu sudah menjadi rambut masalah. Nggak gondrong. Rambut gondrong. Oh gondrong dikit lah namanya penyair ya. Ya bagi saya kalau kemerdekaan orang berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat dan pikirannya sudah dibatasi secara ekstrim, kita sedang berhadapan dengan pemerintah jenis apa ini? Padahal suara publik itu tidak perlu ditakuti, uang tidak ada powernya. Justru harusnya disimak untuk perbaikannya. Dalam konsep bernegara, kalau negara sudah takut dengan rakyat, itulah negara otoriter. Jadi rakyat takut dengan negara, kata orang yang kita anggap sebagai salah satu dedengkot demokrasi, menyebutkan itulah ciri-ciri negara otoriter. Jadi rakyat malas berbicara, pemerintah kebanyakan bicara,
tapi sedikit eksekusi. Sementara rakyat kemudian setiap bertindak dibatasi oleh negara. Nah ini Nah, tapi ada masalah di sini kalau saya lihat. Begitu banyaknya persoalan di publik. Padahal kan presiden ini kan punya pembantu-pembantu. Dan banyak itu orang partai kan gitu ya. Banyak itu katakanlah yang sudah banyaklah berkecimpung dengan masalah publik. Tapi kita nyaris nggak pernah mendengar menteri-menteri teknis ini bicara hal-hal yang teknis yang benar-benar menyentuh akar persoalan. gak kerja kali bang. Jadi Tapi kan digaji. kan gabut namanya ya. Tapi ini bang, coba perhatikan bang, pemerintah di dalam kurun waktu 3 bulan, 2 atau 3 kali reshuffle berdekatan. Ini memperlihatkan kabinet tidak disusun secara terencana bang. Kalau mau reshuffle bang, pertimbangan tuh harus betul-betul detail bang. Ini di reshuffle, berapa hari kemudian reshuffle lagi. Ini kelihatan nggak matang nih bang. Pergantian orang. Ya itu kan mungkin hanya meneruskan kebiasaan sebelumnya aja. Ya itu apa buah tidak jauh jatuh dari pohon. Buah yang dihasilkan dari pohon yang tidak demokratis ya Akan menduplikasi dan mereplikasi. apa yang kemudian dilakukan. Bagi saya ini terlihat ketika mereka tidak terencana. Mereka memang sedang trial and error. Gimana bernegara trial and error, bang? Makanya kalau mau trial and error, piloting dulu, siapin dulu, contohkan dulu. Lalu kemudian diduplikasi di tempat-tempat lain. Ya. Ini kan seolah-olah nggak ada prioritas ya, daerah mana, target mana. Ini kan sama rata aja. Pokoknya siapa yang sanggup bangun dapur, jadi. Abang percaya nggak? Nggak ada peraturan soal tata kelola MBG. Nggak ada landasan hukumnya. Nggak ada. SOP-nya, standarisasi. SOP memang apa? Memang kemungkinan ada karena SOP pengadaan dapur. Ya mungkin ya pengadaan. Tapi bagaimana tata kelola, tata laksana seluruh prosesnya nggak ada. Ketika dikritik oleh publik, tiba-tiba presiden bicara segera peraturan presiden mengenai tata kelola, tata laksana MBG dikeluarkan. Ini udah berapa hari nih bang dari pernyataan presiden? Nggak ada itu barang bang. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Abang mau bilang apa? Nggak ada serangga kali di situ. Nggak ada. Jadi mereka sendiri jangan-jangan kebingungan dengan konsep. Sehingga tidak bisa dituangkan di dalam peraturan. Nah gimana ceritanya kalau orang sudah ratusan menjadi korban dan segala macam tiba-tiba peraturan belum mampu dibuat. Dan pada sisi yang lain, ya dengan persoalan seperti ini di 1 tahun pertama ini, tahun depan itu anggaran akan ditingkatkan gila-gilaan dari 71 triliun menjadi 380 triliun apa 300 berapa triliun. Ini mungkin nggak dilakukan dengan kondisi seperti ini. Ini kan uang negara ini, uang rakyat nih. Ya. Proyek 2025 ini sekitar 70 triliun, 71 triliun. Besok akan 300-an triliun. Peningkatannya kan gila-gilaan tuh bang. Itu bukan peningkatan lagi, itu terbang ke langit tuh. Ya bagi saya kalau orang mempertanyakan ini sesuatu yang kemudian belum matang, belum siap, mestinya negara kan memperlihatkan sebaliknya. Ini semakin ragu kita, semakin terlihat memang kacau ini program. Gimana mau dilanjutkan bang dengan angka yang gila-gilaan itu? Karena dengan angka 300-an triliun itu, berarti di seluruh dunia Indonesia lah yang mengalokasikan jumlah anggaran yang sangat besar, sekitar 10% dari APBN-nya, ya, untuk satu program yang di negara lain hanya 0, sekian persen atau 1, sekian persen. Paling banyak katanya 3% doang. Angka itu kan juga dipertanyakan bang. Presiden barusan pidato bahwa ada peningkatan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sejak Hindia Belanda lah. Hindia Belanda bahkan. Tapi itu kan akal-akalan bang. Karena bukan komitmen yang kuat. Bukan. 700-an triliun itu 50%-nya dipergunakan untuk MBG bang.
Jadi bukan untuk peningkatan kualitas dunia pendidikan, tapi memanipulasi seolah-olah ini besar, akan sangat perhatian, tapi setengahnya mau di drop ke program MBG yang merupakan program kawan-kawan kita gitu ya. Pokoknya ini harus menguntungkan kawan-kawan saya gitu. Oke, nah ini penting nih soal anggaran pendidikan ini, karena selama ini ya kalau kita lihat anggaran pendidikan dipatok 20%. Ya, sudah menjadi hukum ya, menjadi konsensus bersama gitu ya, 20%. Minimal 20%. Minimal 20%. Tetapi 20% ini ternyata tidak seluruhnya untuk pendidikan. Ya. Pura-puranya untuk pendidikan. Karena bandingkan aja misalnya anggaran yang diberikan untuk katakanlah KIP kuliah atau PIP. Bandingkan dengan anggaran untuk pendidikan kedinasan. Jadi pendidikan kedinasan pun orang mau jadi masuk IPDN, mau masuk akademi kepolisian, akademi militer, itu diambil dari dana pendidikan. Termasuk untuk gaji pegawai-pegawai kementerian, harusnya kan untuk pendidikan ya untuk sekolah, untuk fasilitas, untuk guru-guru. Anggaran pura-puranya untuk pendidikan yang benar, Bang. Jadi termasuk kementerian-kementerian itu pergi mungkin ikut seminar, ikut pelatihan, itu masuk anggaran pendidikan. Ya. Ini saya kasih gambaran pentingnya anggaran pura-pura pendidikan ini ditransformasi menjadi betul-betul anggaran pendidikan, Bang. MBG tadi dan segala bisnis yang berkaitan dengan pendidikan ditarik-tarik sebagai anggaran pendidikan. Misalnya MBG, Bang, sekarang kan 1 triliunan per hari. Ke depan 1,2. Bang, kasih kampus saya, Bang. Saya buat kampus saya sangat-sangat maju itu. Per hari loh. Tapi udah bikin juga kampus dan sekolah rakyat. Ya itulah. Kampus lama belum betul-betul diseriuskan, dibuat pula program yang lain yang belum tentu juga maju. Ya, ini nanti mungkin ke depan akan ada evaluasi juga ini sekolah-sekolah tiba-tiba baru ya, sekolah dengan berbagai nama yang juga kita tahu ini sekolah berlatar belakang apa ya. Nah itu bagi saya juga jadi tanda tanya, apakah ini upaya untuk kemudian menyeret anggaran pendidikan sekali lagi hanya untuk teman-teman kita. Jadi itu problematika besar, Bang. Kalau anggaran pendidikan kita itu dikamuflasekan dengan sesuatu seolah-olah itu program pendidikan, padahal itu program yang lain. Motifnya motif yang lain. Makanya sekarang kalau mau pendidikan maju, Bang, ya mudah caranya. Sekali kita berpikir ini untuk proyek, ya jadi sulit jadinya. Makanya saya percaya ciri khas negara demokrasi dengan orang yang terdidik itu, orang menjamin kebebasan bicara, menyampaikan pandangan, tanpa negara perlu khawatir dengan itu. Cukup dia membuktikan sebaliknya. Tapi makanya, kalau kita lihat di media sosial, orang kan bebas berbicara, ngomong apapun tanpa ada konsekuensi. Tapi abang coba lihat sekarang, publik mulai dibatasi ngomong, atau ada upaya menarik orang-orang yang katakanlah di sosial media diurus oleh polisi dan lain-lain. Oh ada? Ada, Bang. Itu sebagian yang ditarik kemarin itu di media sosial. Oh, yang Agustus ya. Saya tanya ke Abang, sekarang yang banyak ngomong ngawur yang menimbulkan keributan, padahal dia pejabat publik, gimana nasibnya tuh? Nah, tiba-tiba ngomong ribut, tanah bukan tanah rakyat, nggak ditangkap tuh. Itu minta maaf aja cukup lah. Untuk sampai ke sana kan ongkosnya udah mahal. Nah itu kata Voltaire itu, Bang. Kalau kemudian negara mempertakut warga nggak masalah, tapi kalau kemudian warga kemudian mempertakut negara jadi masalah. Jadi itulah yang bukan demokrasi, itulah negara otoriter. Di titik tertentu ya kita tidak menuding, tapi itu omongan Voltaire. Silahkan pertanyakan omongan Voltaire itu cocok dengan negara sekarang, pemerintahan sekarang atau tidak gitu ya. 1 tahun baru, Bang, selamat menikmati 4 tahun lagi, Bang. Oke gas. Oke, nah salah satu yang kemarin agak rame itu
kan soal reformasi Polri. Gimana melihat reformasi Polri? Ini tiba-tiba hilang nih beritanya soal reformasi Polri. Kewajiban konstitusional tuh Bang, dari aspirasi publik. Publik sudah jauh terluka dan banyak korban. Permintaan beberapa sesepuh bangsa yang menghadap presiden juga begitu, bahkan di-mention dan presiden mengiyakan. Tapi hanya dalam 1 hari omongan presiden itu berganti. Coba Bang bayangkan. Para orang tua senior-senior itu ya, sesepuh yang di Nusantara itu, bangsa itu ya. Pak Romo Frans Magnis, Pak Lukman Hakim yang bertemu presiden setelah keributan Agustus kan menyampaikan presiden setuju dengan reformasi polisi. Besoknya menterinya sendiri bilang tidak ada rencana untuk bentuk TGPF. Jadi itu nggak ada. Saya nggak ngikutin media karena mentang-mentang nggak segitunya harus istirahat. Enggak. Saya betul-betul enggak. Saya ingat ada diskusi Prof Mahfud akan direkrut untuk itu. Kan gini Bang, ada 2 itu kan. Satu yang rencananya ada Prof Mahfud, satu lagi yang dibentuk oleh kepolisian sendiri. Di sini saja sudah kelihatan niatnya nggak serius. Ada 2 gambaran. Sampai sekarang nggak jelas. Nah, coba bayangkan di versi kepolisian seluruh jenderal masuk dalam tim ini. Jeruk memang bisa memperbaiki makan jeruk gitu Bang. Ini iklan sebenarnya. Tapi kan mungkin mau bikin ini mesin laundry, jadi nanti masuk ruangan baju cuci dulu. Ya nggak mungkin lah akan terjadi upaya membenahi sebuah institusi yang isi di dalamnya orang institusi itu sendiri. Itu sudah tidak masuk akal. Kedua, ada nuansa ketidakseriusan presiden merespon reformasi kepolisian ini. Padahal tadinya saya menangkap itu presiden yang sangat ingin ya. Tapi tidak terlihat dalam action. Jadi kalau memang orang luar, presiden harus berikan kewenangan yang penuh ini untuk merombak karut marut di kepolisian. Kalau tidak Bang, gimana mereka bisa memperbaiki struktural berbagai problematika yang ada di kepolisian? Bagi saya nggak masuk akal dan ini jelas nggak serius. Sebagai bosnya kepolisian, presiden kan harus tegas. Ini permintaan publik, saya harus lakukan dan saya akan mulai dengan mereposisi dulu pimpinan tertingginya dulu. Nah, berapa misalnya pimpinan tertinggi, ganti dulu, mundur, step back dulu. Itu sebagai gambaran serius. Ini nggak terjadi Bang. Iya ya, saya nggak nih. Jadi saya kebanyakan nonton. Ya. Jadi gini Bang, kalau di dalam ini contoh sepak bola terus, padahal saya udah lama nggak nonton sepak bola. Kalau tim sepak bola itu kacau lini strikernya, maka strikernya diganti Bang. Bukan kipernya ya. Bukan kipernya. Ini kita lihat problematika kepemimpinan bermasalah. Kepemimpinannya yang harus diganti. Jangan yang lain-lain, jangan berputar-putar gitu ya. Nah kalau kemudian striker diminta untuk mengganti komposisi pemain, kan aneh. Fungsi pelatih apa Bang? Pak Presiden ini Bang yang bertanggung jawab. Dia harus lihat kegagalan sistem keamanan kita adalah karena orang-orang tertentu tidak profesionalnya orang tersebut, yang itu perlu diganti. Nah ini saya nggak ngelihat. Memang kalau saya sih melihat kemarin kan memang polisi itu sudah melukai yang namanya civilian value ya. Dia berubah dari aktor negara untuk menjaga ketertiban hukum dan keamanan gitu ya, berubah menjadi alat kekuasaan untuk memenangkan pesanan-pesanan kekuasaan gitu kan. Nah disitulah dia kemudian terjerembab menjadi sekedar ya kayak zaman Belanda dulu lah, tukang pukul, iya kan? Ya. Tapi itu oke. Berarti tidak ada kejelasan soal reformasi Polri. Nggak ada Bang. Nah kemarin itu kan banyak jenderal-jenderal juga purnawirawan yang kemudian mengajukan ke DPR nih soal pemakzulan wakil presiden. Itu gimana pandangan Om Ferry soal itu? Kalau saya kan di posisi yang dari dulu sudah layak untuk dimakzulkan.
problematikanya adalah kesepakatan politiknya belum bertemu. Kesepakatan politik. Kesepakatan politiknya, karena yang mau ditempuh kan jalur formil nih ya. Ya karena ke melalui DPR. kan. Ya kan gara-gara itu DPR kemarin diserbu habisan sampai hari-hari ini kan. Iya, iya. Salah satu alasan di belakang itu menurut saya untuk isu ini. Iya, harusnya di awal saya sudah mengatakan tidak perlu banyak orang, kan cukup 25 anggota dewan dari di Bamus, ya kan? satu fraksi yang berbeda. Nah ini kan sebenarnya kalau dilihat komposisinya gampang, tekanan politiknya yang tidak gampang ini. Nah saya nggak tahu se-powerful apa Mas Gibran ya, tetapi kayaknya cukup lama, sudah 1 tahun aja kita santai aja. Ya. Sementara DPR yang kebagian surat itu jadi korban babak belur, dihajar terus di medsos nih oleh buzzer-buzzer yang nggak karu-karuan ini kan. Ya, jadi sebenarnya kita harus fair juga kenapa kemudian Mas Gibran dipertanyakan orang. Nah, misalnya soal ijazah ini kayaknya mencontoh yang sudah ya soal ijazah ini. Lagi-lagi urusan ijazah lah Ya, ini. kan kalau gampangnya Bang tunjukin aja lah ijazahnya ya. Itu kan dari dulu saya udah ngomong gitu. Segampang Susah itu Bang, amat, susah iya. amat ya. Nah, saya kalau ada yang menuntut saya, karena kalau saya pejabat publik ya, saya tunjukin itu. Makanya saya contohkan, Obama dulu pernah tersandung juga soal isu sertifikat lahir tuh. Obama sadar ini nggak boleh berlanjut-lanjut karena isunya memang dia ada Indonesia sedikit karena pernah tinggal walaupun bukan keturunan Indonesia. Padahal kan dia lahirnya di Hawaii kan. Hawaii ya. Dia langsung bilang ke lembaga negara yang mengurus ijazah sertifikat itu, tolong buka dan perlihatkan ke publik. Selesai keributan isu itu. Nah ini kenapa berputar-putar, karena memang ada yang janggal dan aneh Bang. Ambil contoh ya Bang. Kan ada kasus perdata nih di pengadilan untuk mempermasalahkan ijazah ini karena merugikan bla bla gitu ya. Tiba-tiba keluar keputusan KPU Bang. Putusan KPU bahwa KPU tidak boleh menunjukkan data-data dokumen calon ya. Bahkan di dalam proses pengadilan. Lah, kok pas betul ya, ini mau dibongkar di pengadilan, ini menutupnya dengan putusan. Jadi orang jadi curiga, jangan-jangan bikin PKPU ya. Jangan-jangan memang jangan-jangan ini kan. Jadi harusnya jangan. Jadi ketika mereka kemudian menutupi itu, timbul perspektif publik. Kalau begitu korelasinya di pengadilan itu. Nah kalau ditutupi Bang, tentu ada kejanggalan yang timbul. Yang ditutup itu kan pasti yang jelek-jelek lah, karena yang ditutupin. Nah ini kan data calon presiden dan wakil presiden Bang. Ya, seharusnya ini dokumen publik. Iya dong. Masa nggak boleh orang tahu siapa calon presiden dan calon wakil presidennya? Terus masa kita... Kalau saya setuju di situ hanya KTP tidak boleh karena itu privat. Iya, ada poin alamat rumah. Ada poin yang sangat privat ya. Tapi kalau soal ijazah dia nilai berapa ini kan perlu tahu orang. Yang privat di KTP pun harus dibatasi. Hanya alamatnya. Ya, tanggal lahirnya dia publik harus tahu tuh usianya cocok dengan betul, iya. Alamat rumah kan tidak ada hubungan dengan jabatan yang akan dia emban, itu sifatnya privat. Apalagi ijazah Bang, kan kita berhak tahu siapa. Iya dong. Nah ini jadi, ini memang harus dibongkar. Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya soal informasi berapa tahun untuk sekolah di Singapura, berapa tahun untuk sekolah di Australia. Oh ini Wapres ya. Ya Wapres Bang, apa yang menarik kan Abang bicara Gibran tadi kan? Iya. Gak bapaknya kan, ini karena kita sekarang bapaknya kan udah jelas lah. Sudah jelas apa? Nggak jelasnya. Nah ada ijazah pusat bahasa di Sydney. Ini kalau bicara kebetulan saya kebetulan ada acara di Sydney. Ketemu teman-teman yang tamatan UTS, University Technology of Sydney. Dia bilang Insecure itu, kalau nggak salah namanya Insecure ya, lembaga pendidikannya. Itu insert ya, insecure itu perasaan setelah masuk insert ya. Insert itu underbow-nya UTS.
lembaga pendidikan bahasa, Bang. Untuk persiapan masuk kampus. Untuk persiapan masuk kampus karena Bukan kampus. karena IELTS tidak cukup. Tidak cukup, agak kurang-kurang lah. UTS itu kampusnya. Iya. Nah, nggak bisa sertifikat. Bimbelnya lah ini, bimbelnya. Ya. Nggak bisa sertifikat ini disamakan dengan apapun jenis tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia, Bang. Kan saya tamatan SMA yang konsep pembelajarannya macam-macam. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini hanya sertifikat bimbel Bahasa Inggris disetarakan. doang, Bang. Iyalah. Dengan tingkat pendidikan yang ragam-ragam kelulusannya, Bang. Jadi nggak mungkin bisa. Nah, inilah yang kemudian menurut saya layak dibuktikan di pengadilan maupun di ruang politik. Kalau saya jadi orang politik, saya akan minta ini dibuka supaya keributan publik selesai. Kalau saya adalah wakil presiden, saya akan tunjukkan supaya keributan publik selesai. Kok nggak ada satupun ini, Bang? Tapi kan keributan ini bisa dua sisi mata uang itu kan. Ya, supaya Merugikan tiap hari dibicarakan. Iya, ya. Ya, motifnya bisa jadi itu, Bang. Ya, kalau itu Padahal aslinya belum tentu ada juga. belum tentu ada. ya kalau ada ya tunjukin. Tunjukin biar kelar. Sehingga kita tidak Mungkin nanti 2029 berarti ini loh aslinya, Kalian bukan yang tertipu bimbel itu. semua. Iya. Dulu orang menduga saya tidak pandai bla 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 Iya, bla. padahal memang tidak. Ya, ada kesan mau dirancang ya. Publik terkejut dengan situasi tertentu dalam melihat Pak Wapres. Ya dulu kan orang nggak menyangka dia mungkin tidak akan bicara. Tapi ketika debat dia bisa lah ya, walaupun cuma gini-gini doang ya. Wah, kalau debat tuh keren. Saya nggak tahu latihannya berapa lama itu. Lumayan lah. Atau jangan-jangan memang ada yang di. Ya, tapi ya bisa jadi faktor banyak hal. Tetapi kan ada kesan yang mau dibangun ya. Dilempar dulu isu dia tidak bisa ini, tidak bisa itu, nanti timbul. Ya. Ini ternyata tidak ini, tidak itu, nanti menjelang 2028 muncul begitu ya. Ini kan soal kejujuran berpolitik aja, Bang. Tapi aku yakin memang dia jago. Kan dia waktu acara Rossi itu kan dia bilang, saya nggak tahu kan siapa konsultan saya. Siapa? Siapa? Ya siapa? Itu terus ngapain diomongin kalau hanya untuk pamer-pamer doang gitu ya. Jadi ini problematika di konteks kasus Mas Gibran yang menurut saya sangat menarik. Kalau di perspektif saya sebenarnya nggak terlalu tertarik soal Saya juga nggak tertarik. ijazah nih, mau punya tidak punya dan segala macam. Suka-suka. Terpenuhi syarat itu secara jujur. Dan terbukti sekarang kan dia berhasil jadi wakil Ya, presiden. wakil presiden. Berhasil pergi ke Papua Nugini ngadirin ulang tahun Papua Nugini. Yang sangat prestisius Sangat itu ya. prestisius. Kan luar biasa itu. Diwawancarai wartawan soal game. Iya kan, di mobil ditanyain, nanti aja. Cukup lah kalau menurut gua kalau sekedar wakil sih. Kalau sekedar ban serap ya. Iya. Tapi ini Bang. Enggak, masalahnya di kita. Wakil presiden itu bukan ban serap. He is actually president in waiting. Iya Bang, itu bahasa Inggris yang tepat. Iya. Untuk menjelaskan wakil presiden Yes. ban serap Bang. Bukan pembantu. Jadi abang jangan anggap kalimat ban serap ini tidak tepat ya. Ban serap itu memang presiden yang memang akan berproses Tapi berdasarkan. ban serap itu merendahkan lah. Enggak Bang. Ban serap Bang, tempatnya lebih tinggi dari ban utama Bang. Masalahnya ban serap itu kadang-kadang bocor. Nah, Kalau pakai ban itu serap. yang salah tuh Bang. Ban Serap kalau kita mau bawa kendaraan, maka tidak hanya ban utama yang kita persiapkan. Ya. Ban serap mesti bagus Bang. Jangan ban serap bocor, nanti kalau ada masalah kacau kita Bang, nggak bisa melanjutkan. Kayak negara ini Bang, berkendaraan itu. Jadi presidennya harus matang, ban serapnya juga harus siap. iya, itu tadi kan presiden in waiting. Yes. In any case presidennya berhalangan tetap, maka dia harus siap untuk Correct, menduduki itu. Jadi ini kan memang siap. Iya. Ya siap Lu lah. yakin gak siap? Siap, Muka udah glowing sekarang kurang apa coba? Ya, makin ganteng ya Bang? Makin ganteng lah. Dibanding pertama kali dikenalkan di istana di Ya, gubernuran. Aslinya ganteng, waktu itu sedang sangat masih pang lah ya. Ya, iya. Rambutnya ini kan. Si ibu orang bukan nganggur kok. Cie. Nah, maksud saya Datang ke Solo, datang juga carinya di mana gitu kan? ya tetap tentu saja sebagai seorang wakil presiden dia harus siap dan matang, dan kemudian
Kalau tampilan siap lah. Pak, saya mau lanjutkan lah, nggak Oh iya, terus. terbawa ke soal penampilan saja. Dia memang harus matang. Oh, memang ada di luar itu syaratnya. Ya harus lah, Bang. Nah kalau orang kemudian mengkritik dia di dalam berbagai isu, tugasnya melakukan jawaban. Nah saya sendiri memang oke, ini perdebatan akan panjang soal ijazah-ijazahan ini. Tapi ada hal lain yang jauh lebih terbuka yang dulu pernah saya sampaikan ke Abang. Bahwa dia dilantik, dia mencalonkan melalui proses-proses yang menurut saya tidak halal. Ya. Apa yang Itu terjadi? yang dulu saya pernah bilang Ya. pembegalan konstitusi. Iya, kalau apa yang saya. kan ada gagasan prinsip Parsel ya, tidak boleh peradilan mengubah aturan main menjelang pemilu berlangsung. Kecuali Kecuali untuk ayahnya. ya. Kecuali ya gitulah. Oke. Pamannya itu gitu ya. Dan itu terjadi di Mahkamah Konstitusi dan remain ya as a mystery sampai hari ini. Apa yang terjadi di dalam itu? Dalam proses di Mahkamah Di Mahkamah Konstitusi itu. Konstitusi. Apa yang terjadi? Kalau saya merasa memang banyak hal yang kemudian faktanya itu curang. Oke. Satu, pamannya sebenarnya tidak boleh menyidangkan dan kita ketahui pamannya masuk belakangan. Ya. Kedua, kita melihat memang prosesnya tidak masuk akal karena seluruh perkara yang punya jenis yang sama ditolak, hanya perkara satu yang tersisa yaitu Almas Sakib Biru yang diterima. Dan perlu jadi catatan Bang bahwa tidak ada proses pembuktian untuk kasus ini. Ketika membahas gugatan itu. Tidak ada proses pembuktian oleh hakim. Ya, datanya itu berdasarkan data risalah persidangan sendiri. Saya melihat dari data itu bahwa ada 3 kali sidang. Sidang pertama sidang pendahuluan. Pendahuluan ini sifatnya preliminary Bang, memberikan masukan dan saran. Ya, pemberkasan lah. Ya, semacam pemberkasan, nasihat, kritik hakim. 2 kali itu Bang, selalu di MK itu 2 kali. Nah harusnya sidang berikutnya adalah sidang pleno Bang, sidang Pleno kemudian hakim, ya. pembuktian melalui keterangan saksi, bukti dan keterangan para pihak. Nah di perkara itu tidak ada Bang. Tidak ada pembuktian. Sama sekali tidak ada. Yang ada adalah sidang klarifikasi. Kenapa sidang ketiga namanya klarifikasi? Karena di hari Jumat sebelum hari Senin sidang klarifikasi itu, Almas Sakib Biru melalui kuasa hukumnya mencabut perkara. Mencabut gugatan terhadap perubahan undang-undang pemilu yang soal umur. Soal umur itu. Tapi tiba-tiba baru disadari seluruh perkara yang berkaitan dengan usia ini ditolak oleh Hakim MK semuanya. Semua perkara itu. Tinggal satu-satunya perkara ini. Hari Sabtu ini dinyatakan tidak ditarik. Nah ini udah nggak benar nih Bang. Kuasa hukum itu kan berhak mendampingi klien ya seluruhnya atas nama klien. Jadi ketika dia narik dia pasti ini. Nah kalau dia bergerak tidak atas nama klien dia nggak dipecat loh Bang. Artinya dia disetujui langkah-langkahnya. Nah tiba-tiba mungkin waktu itu ada yang belum ditransfer kali. Mungkin banyak data apa yang lain. Ya. Gitu. Tapi hukum acara di MK perkara yang sudah dinyatakan dicabut tidak bisa dimasukkan diteruskan. Tapi ini atas nama siapapun dia bilang kalau atas nama saya tidak tahu tapi itu kelakuan kuasa hukum saya. Tapi kok kuasa hukumnya dipertahankan? Dan kalau kemudian ditarik karena sudah tidak bisa, dia harus daftarkan ulang kembali. Ya, harusnya nggak dengan diterima. Cara yang lain yang faktanya tidak diterima harusnya Bang. Mungkin punya orang dalam dia, ordal. Nah, enggak tahu kan ordalnya pamannya itu jelas. Oh iya. Ini enak banget jadi paman itu ya. Paman. Dapat semua dia. Iya. Bahkan kan kemudian kita ketahui ternyata Almas Sakib Biru mau menggugat secara perdata Gibran karena tidak memenuhi apapun, gitu lah ya. Macam-macam ya. Tapi kita lepaslah dari konteks itu, kita fokus ke hukum acara. Di hukum acara setelah sidang klarifikasi terhadap pihak-pihak itu, harusnya kan tetap sidang pembuktian Bang. Ini tidak terjadi langsung sidang putusan. Nah, tapi kan apa ini tidak ditemukan oleh MK pada waktu itu? Nah kan MK adalah MK Prof Jimli juga kan.
Nah, itu perlu Itu dijawab MK yang pakai an lah ya. Ya. Nah ini problematika yang menurut saya bisa dengan mudah dibuktikan, alat buktinya banyak, nampak, dan bagi saya ini cacat sejarah kepemiluan kita yang tidak bisa kita lupakan. Nah ini nyatanya, Tidak bisa kita lupakan, lalu kita mau ngapain? iya harus dilawan. Apalagi Bang. gunanya dikorek-korek urusan ini kan, nanti yang nonton pasti bilang, alah masih soal itu belum move on, kalah nih gitu. Bang, Apa kalau pentingnya bagi peradaban kita masih ngomongin ini? ini ibu saya ngajarin bang, kamu tuh jangan berbohong karena kebohongan pertama akan berhasil kebohongan kedua jadi ketiga. Lah- Kalau curang di pemilu bang akan menghasilkan curang berikutnya. Lah terbukti udah bohong melulu bisa 2 periode juga kok. Tenang bang, Oh iya. 1 tahun pemerintahan dengan cacat demokrasi selama 1 tahun ini tidak demokrasis, MBG keracunan, utang kian tumbuh dan segala macam. Abang pikir dari mana hasilnya? Dari pemilu curang itu bang. Kalau curang lagi ke depan makin kacau lagi. Apa yang publik rasakan dengan 19 juta lapangan kerja yang tidak pernah dipenuhi janjinya itu bang. Derita lu aja. Itu gara-gara pemilu curang bang. Iya. Semua gara-gara apa yang kita rasakan hari ini, Nah kalau keributan. 19 juta itu saya harus klarifikasi. Ya, apa, Bang? Buktinya sekarang kan Wapres itu kemana-mana nyari, mana 19 juta, mana 19 juta. Dia juga kerja nyari itu. Dia pekerjaan dia yang bertambah. Emang nyari. Jadi MBG, Afan Kurniawan, sikap yang tidak manusiawi terhadap berbagai korban yang ada, lalu 19 juta lapangan pekerjaan, hutang semakin menumpuk, Patriot Bond yang memaksa pebisnis untuk membuat dunia bisnis kita tidak nyaman, itu adalah hasil kecurangan pemilu. Apa yang kita rasakan hari ini karena pemilu kita berjalan tidak sehat. Jadi pemilu yang sungsang akan melahirkan hasil-hasil yang cacat kan gitu ya kira-kira ya. Nah, apakah Tidak semua kemudian anak sungsang. apakah kemudian ini bisa menjadi alasan untuk membahas itu di tingkat politik, di tingkat pengambilan keputusan politik, urusan tadi itu, prosedur yang dilanggar di harusnya MK dong, itu? Bang. Harusnya bang, kan ada hak angket ya, yang kemudian bisa melakukan penyelidikan untuk kasus-kasus politik yang dipertanyakan, yang sifatnya tentu saja politis. Makin terbuka, publik akan terbangun kesadarannya. Makanya kalau saya Presiden Gibran terus ya, minat sekali jadi Gibran kayaknya. Kalau saya wakil presiden Gibran, saya akan katakan buka saja kasus itu di DPR, saya akan buktikan sebaliknya. Oh, iya. Kan, Klarifikasi. iya, klarifikasi. Jadi Jadi, once and for all selesai nih ya. urusan MK nih. Anda jangan masalahkan lagi ini fakta yang terjadi. Tapi kan sekali lagi bagi saya nggak ada orang yang punya masalah berani membongkar masalah itu sendiri, karena itu soal borok-boroknya. Jadi kalau bisa ya DPR bisa, di MK juga akan bisa gitu ya. Tapi apakah Itu bisa menjadi ukuran nanti DPR betul-betul berfungsi nggak? Karena yang ngomong itu kan para sepuh-sepuh iya negara. purnawirawan. Iya, jenderal-jenderal loh. Iya. Kalau jenderal aja nggak didengarin, apalagi kita yang rakyat biasa ini kan? Iya, jenderal lagi ya. Ya itu sekali lagi sebenarnya kalau dibuka itu akan terlihat sih sebenarnya apa permainannya, bagaimana itu tidak masuk akalnya. Belum lagi soal ijazah dan segala macamnya. Oke, kemarin saya melihat video di Refli Harun ya, yang bicara apa yang akan terjadi ketika dibuktikan ijazah Pak Jokowi itu tidak asli, misalnya kira-kira gitu. Kan sama-sama pakar hukum tata negara nih. Memang apa sih konsekuensinya? Ya konsekuensinya bagi saya di titik tertentu pidana. Pak Jokowi penyelenggara pemilu telah melakukan penipuan yang merupakan tindak pidana pemilu. Itu satu tuh. Itu yang jelas-jelas, Bang. Kedua, ada sistem. Tapi kan pemilunya sendiri udah lewat. Iya. Kan ada hukum acaranya di pelanggaran pemilu itu kan ada kedaluarsanya. Iya. Ya, tetapi kita kan mau membuktikan bahwa ada tindak pidana, nggak hanya sekedar itu, Bang. Penipuan tidak hanya soal syarat-syarat terpenuhinya
pencalonan. Tapi kan penipuan ini berkaitan dengan penipuan dokumen umum yang ada di KUHP, Bang. Oh. Dia Iya, tiba-tiba pidana jadi di situ, presiden bukan dan segala pemilunya. macam. Bisa Iya, kemana-mana nih. Kedua, sistem pemilu kita bobrok, Bang. Kenapa kemudian data yang harusnya dipertanyakan oleh penyelenggara pemilu tidak dilakukan verifikasi dengan maksimal? Itu dia. Saya juga nanya-nanya itu. itu- Malah kita yang disuruh, loh partai kenapa nggak periksa? Emang siapa kita sih meriksa ijazah orang gitu ya? Itu sama dengan kasus saya melaporkan soal private jet KPU ke KPK. KPU bilang, mana alat bukti tambahannya? Lah, memang kita penyidik diminta alat bukti tambahan gitu ya. Harusnya begitu ada sesuatu yang patut dicurigai, patut dipertanyakan, harusnya kan institusi negara mengembangkannya sehingga kemudian ada fakta-fakta baru yang bisa mempertegas atau menjernihkan situasi yang ada. Ini kan nggak pernah ijazah itu benar. Jadi sekedar targetnya nanti harus ada pidana gitu ya. Itu Tapi kemudian apa itu sumbangannya terhadap Indonesia hari ini dan di masa depan? Loh Bang, kalau kita memperbaiki kerusakan di masa lalu, kita memperbaiki masa depan kita, Bang. Oke. Memperbaiki sistem pemilu kita, ketatanegaraan. Membuat orang lain juga tidak mengulangi yang sama. Kita kan kok bisa ya presidennya begini ya presiden kita. Ya gara-gara proses ini bermasalah. Supaya jangan kita menyesali di kemudian hari jadi lebih parah. Sejarah itu perlu Ya perbaikan. kan memang karena di kemudian hari namanya menyesal. Menyesal. Kalau pada hari yang sama itu kesadaran. Iya. Maka untuk meningkatkan kesadaran. Nah, bagi saya itu bagian penting untuk demokrasi ke depan. Oke. Ya, tidak hanya sekedar mau mempidanakan orang, tetapi politisi yang bermain ya dengan segala cara untuk memenangkan pertarungan ya perlu dikasih pembelajaran. Kalau perlu ada, makanya saya dorong teman-teman partai politik juga, kalau perlu ada hukuman sekarang kalau menipu di dalam tahapan pemilu tertentu, sanksinya administrasi kepemiluan yang lebih besar daripada ini pasal-pasal pidana banyak nggak pernah dipakai juga dengan serius kan. Misalnya kalau ini satu keluarga yang melakukan penipuan ini dia tidak boleh bersentuhan dengan kepemiluan Politik, ya. berapa periode begitu, itu akan lebih menakutkan. Nah kita kan seringkali baru ke tahapan basa-basi doang Bang, bahwa ya kasihan. Nah itu orang Indonesia betul tuh. Iya. Kasihan kan sudah Kita sama selesai. penjahat aja kasihan, Iya. apalagi sama orang baik. Kasihan sudah selesai gitu. Oh. Bukan soal Pak Jokowinya yang mau kita kejar, tapi bagaimana orang timbul penjeraan tidak melakukan hal yang Bagian dari upaya memperbaiki adab publik di masa depan. Menghukum Adab yang menghukum Pak Jokowi itu bukan hanya menghukum Pak Jokowinya, tapi menghukum seluruh sistem yang bermasalah. Oke. Nah, terakhir nih soal demokrasi tadi kan kita banyak ngebahasnya. Kita melihat sekarang ini banyak ini fenomena lompat pagar ini pemimpin di tingkat nasional nih. Iya, banyak ya. Ngeri kali. Iya. Dulu istilah loncat kodok ya. Loncat Pindah kodok, partai. lompat pagar. Ya, lompat. Kalau sekarang udah lompat indah nih. Indah ya. Lompat indah. Karena dari pengurus pusat di satu partai pindah ke pengurus pusat partai lain. Iya. Yang badannya sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi mungkin dengan masuknya mereka jadi besar tuh. Sebut saja PSI. Enggak, Salah satunya. aku nggak menyebut PSI. Sebut saja lah ini Partai Sampah Indonesia gitu. Iya, saya nggak mau nyimbul yang benar, ini kan kejadian gitu. Partai Gajah Tunggal Bang. PGT. BGT. Iya. Ya. Nah itu memang menarik Bang karena problematika kematangan berpartai belum ada di teman-teman partai sendiri. Jadi begitu tidak lagi menikmati katakan kuat-kuat ya peran politik di partai, dia pindah ke partai lain dengan segala macam janji-janji, dan bagi saya tentu itu tidak sehat bagi partai yang ditinggalkan juga partai yang didatangi. Ya, ini kan akan kejadian ini pada masa-masa dari hari ini sampai menjelang pemilu nanti. Artinya akan ada upaya-upaya penggembosan partai-partai lain dengan cara tadi caplok kader atau kasih tempat bagi orang-orang dari partai sebelumnya walaupun dia bermasalah gitu kan.
Itu ndak elok Bang, karena kalau kita mau bersaing secara politik kita nggak boleh mengganggu pola di partai yang lain kan. Kalau narik-narik begitu Itu kan kalau pikirannya benar. ya. Ya kan makanya diatur lah. Makanya saya nggak mau menyebut partai, ini contoh doang. Iya. Makanya saya cenderung karena kalau buangan itu kan sampah. Ini sebelah perkumpulan sampah Indonesia gitu. Ya, ya jadi memang akan jadi problem bagi sistem partai politik kita. Dan Untuk kematangan apa namanya kepartaian gitu ya. pertanyaannya tentu kepada partai yang menampung itu, Bang. Atau orangnya. Kalau sana mah Orangnya, orang partai yang atau orang-orang di partainya itu. karena apa sih tujuannya ya menampung kader partai lain? Itu kan membangun ketidaksehatan. Padahal antar partai Lah emang nggak ada orang di situ yang cukup layak. Mau gimana dong? Kalau banyak yang layak masa diambil dari pemain cabutan? ya kalau Lah kita main bola aja ambil dari luar kok, masa ini nggak boleh? ini bebas transfer. Bebas transfer, boleh lah. Ya kan di dalam transfer sekalipun Bang ada aturannya kan. Kan nggak mungkin. Kalau bebas transfer kan nggak diatur. Tidak diatur di partainya Bang, tapi etikanya diatur Bang. Udah etika jangan diomongin lah. Ya, tapi ini kan soal partai yang mengatur berbagai hal proses penyelenggaraan negara. Nah itu kenapa penting kan? Karena orang-orang ini kemudian nanti berkontestasi untuk jabatan-jabatan publik yang memerlukan standar-standar moral tertentu kan. Yes, makanya ya, jadi bagi saya mengambil kader lain itu kan harusnya malu. Iya sangat malu lah. Bang. Tandanya lu kan nggak mampu. Artinya gagal membangun pola kaderisasi sendiri gitu ya. Ini kayak bapak-bapak makan obat kuat kan gitu ya ceritanya. Atau kejauhan ya. Bapaknya sakit kan. Sebelum kita semakin ngelantur, mohon maaf nggak apa-apa ya kan, untuk hiburan ya. Jadi kita tidak menyentuh partai manapun, ini perkumpulan sampah Indonesia. Itu yang kita singgung. Ya. Terima kasih Bung Ferry, diskusi yang sangat panjang. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi kembali. Sampai di sini, terima kasih.